Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca hadis Nabi kita malam hari ini. Yang kita baca adalah riwayat Ibn Abbas dan bukan ucapan Rasul, tetapi mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya di bulan Ramadan. An Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Hadis sahih oleh Imam Bukhari di Sahih. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat selanjutnya malam hari ini di dalam kitab kita Risalah Jami'ah, Risalatul Jami'ah, kita sudah sampai di rukun Islam salat, dan saya kira tidak ada perlu penambahan lagi karena bab salat juga akan dibahas lagi di buku ini dengan lebih luas. Ya, cuma kemarin ada riwayat hadis yang terputus yang saya ucapkan
sholat itu sekian rakaat, waktunya itu jam sekian, jam sekian, jam sekian, itu ketetapan dari mana? Ketetapan itu riwayat Sahih Muslim bahwa pertama kali sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur. Ya, sholat zuhur dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diimami oleh Jibril alaihissalam. Rasul jadi makmum untuk pertama kali dan yang terakhir. Rasul menjadi makmum dan Jibril untuk diajari berapa rakaatnya salat subuh, berapa rakaatnya salat zuhur, berapa rakaatnya salat asar, maghrib dan isya di waktunya. Di waktunya subuh, Jibril alaihissalam mengimami salat di awal waktu subuh, yaitu munculnya cahaya yang vertikal ketika munculnya cahaya yang vertikal ketika kita tidak melihat bangunan, kalau seandainya tidak ada gunung, tidak ada apa, kita akan lihat itu ya, cahaya vertikal yang muncul. Itu adalah awal waktu fajar. Fajar dengan subuh itu sama ya. Orang bilang sholat sunat fajar itu kapan? Kalau sholat sunat subuh kapan? Qabliyah subuh itu juga. Subuh itu fajar, fajar itu subuh. Mau niat usolli sunnatul fajar boleh, artinya juga usolli sunnatul subuh ya. Usolli fardhu subuh dengan usolli fardhu fajar sama, boleh. Mana yang dipilih yang mau di dalam pembahasan salat syariah, di dalam fikih tidak ada beda antara fajar dan subuh, itu juga ya. Jadi kalau dengan kapan sholat sunat fajar, sholat berarti yang dimaksud adalah qabliyah subuh, itu aja ya. Itu dimulai dari saat matahari, cahaya matahari muncul berbentuk vertikal, yaitu lurus. Karena kalau itu disebut itu fajar shadiq, yaitu fajar yang sebenarnya. Kalau cahayanya horizontal muncul, itu bukan fajar shadiq, disebutnya fajar kadhib ya, yaitu fajar dusta. Maksudnya bukan dusta, tapi seakan-akan fajar padahal belum. Itu adalah masuknya waktu sepertiga malam terakhir yang disebut adzan awal ya, adzan lebih. Oh, berbalik ya, cahaya vertikal itu yang ke atas ya, horizontal yang lurus ya. Maaf ya, artinya salah sebut vertikal, horizontal salah sebut karena ya biasa deh manusia ya lupa. Malah yang ingat Habib Ahmad bin Salim Al-Haddad, beliau yang mengingatkan, alhamdulillah beliau yang mengingatkan ya. Jadi kalau cahayanya vertikal lurus, terlihat cahaya muncul, itu adzan pertama. Itu sudah ada di riwayat Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibn Ummi Maktum bahwa Rasul berkata, kalau Ibn Ummi Maktum azan, silahkan kalian masih boleh terus makan dan minum, maksudnya kalau puasa, sampai waktunya azannya Bilal. Nah itu saat munculnya, jadi cahaya itu muncul lurus. Kalau kita tidak ada awan, kita akan lihat cahaya itu muncul lurus ke
kelihatan cahaya ya samar-samar gitu ya, karena mata kita banyak melihat hal-hal yang syubhat dan haram, makanya jadi blunder ya. Jadi ngelihatnya juga samar-samar ya. Mudah-mudahan nanti datang waktunya kita wafat, lalu di saat waktunya kita berhadapan dengan Rabbul Alamin, kita dalam keadaan yang sangat jelas hingga kita melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih samar-samar, mudah-mudahan makin baik, makin baik, makin baik matanya secara zahir dan batin, akhirnya nanti mata batinnya yang akan berhadapan dengan Allah, melihat Allah dengan jelas segera sama-sama. Kita lihat sama-sama itu cahayanya ya, vertikal, lalu nanti itu hilang, gelap lagi, muncul tidak lama cahaya yang horizontal, perlahan sampai terbitnya matahari. Itu disebut Fajr Shadiq ya. Nah itu yang waktu subuh, awal waktu subuh, awal munculnya itu kita jarang melihatnya, sulit melihatnya kecuali kalau di padang pasir atau tempat yang rata atau di lapangan yang tidak ada bangunan atau apa, itu kelihatan di dasar bumi ya, di dasar, di paling dasarnya, di tempat yang rata. Bukan kalian yang blunder, Habibnya yang blunder. Jadi itu awal waktu subuh, malaikat Jibril salat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami 2 rakaat. Lalu waktu selesai zawal, yang kedua yaitu salat zuhur. Awal waktu salat zuhur, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, kita salat lagi wahai Muhammad, ini waktu yang kedua dari 5 waktu yang diperintahkan Allah. Maaf, salat asar tadi saya sebut salat zuhur ya. Salat zuhur yang pertama kali dilakukan itu salat zuhur ya. Jadi salat zuhur, kalau zuhur itu adalah ketika matahari sedikit tergelincir, bukan tergelincir maksudnya ya, bukannya apa, kalau bahasa Perancisnya kasoledan jadi tergelincir itu maksudnya lewat sedikit dari garis batasnya. Kalau kita di Khatulistiwa ini, matahari itu betul-betul pada posisi yang tengah di saat zawal. Kalau kita taruhkan satu patok, kita tidak akan melihat ada bayangan matahari di saat matahari tidak kalau bahasa Perancisnya sikring putus. Bentar ya. Ya, jadi cahaya zawal itu dimulainya adalah waktu zuhur itu dimulainya adalah saat matahari itu sudah di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah siang, lewat sedikit, nah itu sudah keluar dari itu matahari di tengah-tengah, itu disebut waktu zawal ya. Itu diharamkan sholat sunnah di saat itu. Dia lewat sedikit, masuk waktu zuhur ya. Sedikit ada bayangan, jadi bayangan yang pertama itu muncul dari arah pagi, matahari sudah mulai mengarah, sudah lewati tengah sedikit,
Itu waktu zawal sebentar, kira-kira 10 menit ya, waktu zawal. Lalu itu masuk waktu duhur yang pertama ya. Lalu Jibril melakukan salatul asar di saat bayangan manusia sepanjang manusianya. Kalau manusianya 10 meter, maka bayangannya 10 meter. Kalau manusianya 10 cm, bayangannya 10 cm. Ya, gampangnya gitu. Atau bayangan sesuatu sama dengan panjangnya. Ya, itu awal masuk, itu akhir waktu duhur, dan ketika mulai lebih sedikit itu awal waktu asar. Ya, lalu sampai bayangan terbenamnya matahari mulai terlihat, ya, mulai terlihat matahari akan terbenam, itu sudah masuk waktu maghrib. Jibril sholat lagi ngajari 3 rakaat, tadi asar 4 rakaat, ini 3 rakaat. Ini disebut sholat maghrib. Lalu ketika sudah gelap gulita, sempurna terbenamnya matahari, itu awal waktu isya. Jibril mengatakan ini awal waktu isya. Besoknya baru mengajarin sholat subuh yang terakhir, maksud saya di waktu yang akhir waktunya subuh. Akhir waktunya subuh itu adalah waktunya isyraq, ya, waktu matahari sudah hampir terlihat. Itu kira-kira untuk Indonesia 1 jam 50 menit dari azan subuh, bukan dari sholat subuh. Dari azan subuh 1 jam 50 menit itu sudah akhir waktunya subuh. Sholatnya di situ, di waktu itu. Lalu duhur, di akhir waktu duhur. Kapan? Waktu segala sesuatu bayangannya sama panjangnya dengan aslinya. Iya. Bayang Monas itu berapa meter? Kalau kalian bisa ukur sepanjang bayangan Monas itu, bayangannya sudah sepanjang itu. Nah, itu akhir waktu duhur. Manjang sedikit masuk waktu asar. Sholatnya Jibril di akhir waktu duhur. Lalu sholatnya Jibril selanjutnya di akhir waktu asar. Lalu sholat Jibril berikutnya di akhir waktu maghrib. Lalu sholat Jibril selanjutnya di akhir waktu isya. Lalu berkatalah Jibril, di antara kedua ini wahai Muhammad. Jadi biar tahu Rasulullah ini awal waktunya, ini akhir waktunya, setiap waktu itu, ya, dalam 5 waktu itu. Jadi itu riwayatnya tentang mengenai salat. Ya, itu yang terakhir kita bahas. Itu karena kita ini sebenarnya mengejar puasa, tapi ya, mau buru-buru, terlalu buru-buru juga bingung, ya. Wa ita zakat, mengeluarkan zakat. Ita maksudnya adalah mengeluarkan atau menunaikan zakat. Zakat di dalam bahasa, secara bahasa lughatan adalah an-nama nama wa tadhim secara bahasa. Kalau secara apa namanya syariahnya, dikeluarkannya harta untuk
menzakati badan atau diri kita, badan dan harta kita, itu zakat. Zakat ada beberapa macam. Sebelum kita lanjutkan itu, kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan, dan orang bukan sangat dermawan, orang yang paling dermawan, ya, ayyuhan nas, orang yang paling dermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam ahlul Quran wa imam ahlul Ramadan wa imam ahlul siyam wal qiyam wa imam ahlul badr wa imam ahlul fatah Makkah wa imam Makkah wal Madinah, imamul haramain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dermawan dari semua orang, dan beliau itu lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Jadi sunnah jangan cuma mengeluarkan zakat fitrah doang di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang dikeluarin zakat fitrah doang. Banyak-banyaklah berinfak untuk fuqara, untuk aitam, untuk maslahat muslimin, untuk lainnya, dan tentunya yang terbesar pahalanya adalah membantu dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita memberi hadiah kepada Rasul karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Ya, jadi paling dermawannya di bulan Ramadan. Mau mengeluarkan zakat, zakat yang lainnya juga boleh dikeluarkan di bulan Ramadan, seperti zakat ma'din, yaitu tambang, zakat tergas, yaitu zakat harta karun, lalu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat badan kita, untuk badan kita. Selain itu harta kita, zakat tijarah, perdagangan, lalu zakat thimar, lalu zakatul mal, ya, zakat pertanian, lalu zakat na'am, yaitu hewan-hewan ternak. Ada ketentuannya, nanti pembahasannya akan kita bahas dengan jelas. Yang perlu saya sampaikan itu zakat bulanan. Zakat setiap bulan dikeluarkan dari penghasilan bulanan kita, itu batil dan merupakan bid'ah dhalalah, ya. Zakat profesi itu tidak ada dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul-betul bid'ah dhalalah. Kalau seandainya bicara sedekah, ya, profesi, kita terima. Kalau zakat profesi, kita tidak terima. Kenapa? Zakat tidak bisa ditambah-tambahin. Zakat itu fardu. Alasannya apa? Saya kejar-kejar alasannya apa, Tidak ada dalilnya yang kuat, ya. Dalilnya yang kuat justru malah riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nafi' kepada Imam Malik, ya, itu disebut sanad Dhahabiyah oleh Imam Bukhari karena orang-orangnya sangat mulia dan sangat dekat riwayatnya, ya.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah terlanjutkan. Jadi zakat profesi itu jadi tunah, nggak ada dari zonanya. Kalau orang berkata ternyata ketika dikejar-kejar, saya kejar maksudnya mana sih dalilnya, terus sampai akhirnya mereka mengatakan dia karena sekarang banyak orang muslim keluar dari Islam karena banyaknya orang yang keluar dari Islam ini, maka kita mengeluarkan zakat profesi. Dan tambahkan zakat ini, nggak bisa gitu, ya, nggak bisa gitu. Nafari. Sholat 5 waktu orang sekarang banyak dosa tambah jadi 6 waktu, nggak bisa gitu. Kalau mau nambah-nambahin hal-hal yang tidak ada di dalam hal-hal yang fardu, bukan hal yang fardu dan bukan hal-hal yang sunnah, boleh ditambah-tambahi. Maksudnya kita bukan ini membuat sesuatu kebiasaan yang baru, ya, tapi jangan bicara zakat profesi. Kalau zakat profesi berarti fardu. Orang yang tidak mengeluarkannya berarti halal darahnya. Jadi ya, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti halal darahnya. Enak aja mengeluarkan zakat, ya, tahu zakat apa juga enggak. Jadi beliaulah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril alaihissalam setiap malamnya. Ini paduan dari dua makna. Makna pertama tentang dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna kedua tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran bersama Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan. Maka disebut amal yang sangat mulia di bulan Ramadan. Selain puasa Ramadan, yang paling mulia sesudahnya adalah membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan membaca Al-Quran itu adalah sangat cepat memberikan sakinah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ditanya oleh muridnya, dengan kefahaman atau tidak dengan paham? Kalau yang tidak paham, maknanya apa yang dibaca? Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dengan kefahaman atau dengan ketidakfahaman. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Imam Hambali. Ya, mesti kan ini pikirannya bagaimana? Saya rasakan di hati saya banyak yang pikirannya kemana-mana. Kenapa? Ente putus sikring juga. Ya, bareng-bareng akhirnya sikring putus, masjidnya lah sikringnya. Ya, itu mestinya nyala kalau sikringnya. Kalau sikring saya rusak, kalian nyala, saya juga keterangan, mendapat cahayanya. Jadi menyampaikannya juga lugas, gitu. Ya, jadi kalau zakat profesi itu tidak ada asal usulnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya perbuatan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di masa khilafahnya. Ia mengeluarkan apa, yaitu gaji atau dana bulanan untuk khalifah itu. Ia mengeluarkannya setiap bulan ikhtiaran untuk menjaga takut keburu wafat, hartanya belum sempat dizakatkan, yaitu dia. Tapi jangan nambah-nambahin semua orang tidak harus mesti
berubah jadi zakat ditambahin, ya. Dia mewajibkannya untuk dirinya, bukan untuk kita, ya, bukan untuk. Kalau seandainya dia mau mewajibkan untuk kita, Khalifah Muawiyah ini, dia sudah memerintahkan untuk muslimin muslimat mengeluarkannya. Dia tidak memerintahkannya. Dia hanya mengeluarkan dari atahnya, dari dirinya, dari dana bulanan yang diberikan kepadanya. Dia keluarkan setiap bulan. Itu sedekah, bukannya zakat, ya. Kita teruskan lagi bahwa Rasulullah SAW banyak mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu kembali lagi di sini para halaqatul Rasul pada kemana ini? Ini halaqah tadi dua halaqah sudah kata, mestinya bukan 2 halaqah, 200 halaqah, ya, karena laporan dari salah seorang intelijen dan keamanan Mabes Polri, jamaah Majelis Rasulullah SAW ini kisaran 12 juta di Indonesia jumlahnya. Dari 12 juta kalau baca Quran semua tiap hari bisa khatam 200 atau 300 yang khatam. Yang kata 2, yang lain kemana? Yang kita baca apaan? Kopiko, Wiro Sableng, ya, Sinto Gendeng. Ini baca apaan tiap hari? Oh, saya belajar. Belajar terus. Belajar terus. Setiap waktu kosong itu nggak ada waktu kosong. Belajar biologinya, matematikanya. Enggak, pasti ada sedangnya, ada waktu nonton TV-nya, ada waktu tidurnya, ada waktu tidur, ya udah jelas waktu tidur, waktu istirahat, ya. Ada waktu main PlayStation-nya, ayo, ada waktu main bolanya, sisain yang dikit buat Al-Quran, ya, baca Al-Quran sendiri atau bersama-sama. Kalau bersama-sama itu lebih afdal, karena sebagaimana saya jelaskan, dia belajar dan mengajar Al-Quran. Kenapa? Karena kalau dia salah dibenerin, berarti dia seorang yang mendapat pahala pelajar Al-Quran. Nah, dulu dia dengar saudaranya baca, ada yang salah, dia yang benerin, dia jadi pengajar Al-Quran, ya, jadi pelajar dan pengajar Al-Quran. Kalau orang yang baca Al-Quran seperti Rasulullah SAW aja baca sendiri di bulan Ramadan, bacanya sama Jibril alaihissalam, ya, Rasul ini gimana kita, ya. Fala Rasulullah SAW majud bil khair min ar-rihil mursalah. Dan Rasulullah SAW itu lebih dermawan di dalam kebaikan daripada angin yang berhembus, ya. Maksudnya apa? Angin yang berhembus rihil mursalah itu maksudnya cepat sekali. Kalau sudah urusan kebaikan cepat sekali dan mudah sekali, ya, untuk dimintai pertolongan, untuk kadang tanpa dimintai pertolongan ada yang bermasalah ditolong, ya. Maka sampai hutan yang orang muslim yang meninggal masih meninggalkan hutan datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasul berkata kalau orang yang wafat muslimin punya harta waris, bagikan kepada ahli warisnya, gak usah memberi bagian apa-apa kepadaku. Tapi kalau dia punya hutang dan tidak mampu membayarnya,
ya'tini wa ana maula, datang kepadaku, aku adalah tuannya yang berhak untuk membayar hutangnya, Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya insyaallah minggu depan kita akan berlanjut langsung kepada saum Ramadan, dan pembahasannya akan kita perluas ya. Sambung cuma zakat ini cuma mengenai zakat fitrah saja. Tentang banyaknya pertanyaan, bolehkah zakat dengan uang? Ada pendapat yang membolehkan, khilaful ulama dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh dengan uang, tapi harus dengan bahan pokok setempat. Bahan pokok setempat kita apa di sini? Beras. Saudara-saudara kita di Papua apa? Sagu, ya, ya kan? Ya, keluarin kalau tinggal di sini keluarin beras, bukan keluarin sagu, ya. Kalau tinggal di Riau, ya keluarin beras, keluarin sagu, ya. Tapi adik-adik kita ini tidak wajib zakat karena mereka ditanggung kehidupannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesucian niatnya dari Ahmad Baihaqi. Maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan 160 santri beliau di pesantren Darul Rasul Nanggewer. Apa itu Nanggewer artinya? Yang menggewer-gewer. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita pahami bahwa malam ini adalah malam ini malam yang mulia. Di suatu malam yang senyap dan orang-orang tertidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira selalu berkhalwat di Gua Hira, didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam sebagaimana kita katakan mengucapkan kepadanya Iqra. Nabi berkata, maaf, aku tidak bisa membaca. Bukan tidak bisa membaca, tidak butuh membaca, karena bakteri yang ada di virusnya sayap lalat saja diketahui oleh Rasulullah SAW jenis-jenisnya. Kalau lalat masuk ke minuman kalian, tenggelamkan sampai dia tenggelam, karena di salah satu sayapnya adalah penyakit. Nabi tidak menyebutkan bakteri itu virus karena belum dipahami zaman itu. Di salah satu sayapnya penyakit dan di salah satu sayapnya pengobatnya. Ditemukan sekarang virus-virus yang ada di salah satu sayapnya lalat itu sangat sulit untuk diatasi dan diobati, tapi justru virus-virus yang ada di sayap sebelah satunya itu adalah yang paling cepat membunuh virus-virus yang ada di sayap sebelahnya. Sampai jenis virus dan bakteri di sayap lalat diketahui oleh Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam itu Nabi SAW turun
5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ittifaq ulama, ya, sebagian mengatakan yang pertama kali turun Al-Muzammil, yang pertama, yang kedua pendapat lain Al-Muddaththir, tapi pendapat yang terkuat adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Break sebentar. Lalu Nabi SAW berisauat, bingung, apa ini? Apa ini? Apa ini? Dia pulang ke rumahnya, lalu berkata kepada istrinya Sayyidatina Khadijah, Zamiluni, Zamiluni, tutupi aku, selimuti aku, selimuti aku. Aku risau atas diriku, kata Rasulullah SAW. Khasyitu ala nafsi. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, istri yang salehah, lihat suaminya yang manusia yang sangat mulia ini dalam kebingungan, ditenangkan. Wallah ma yu'zika Allah ya Muhammad. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu atau menyesatkanmu, wahai Muhammad. Kau penyambung silaturahmi, kau orang yang sangat dermawan, kau orang yang sangat amanah, kau tidak punya musuh, kau tidak pernah berbuat hal yang jahat. Bagaimana Allah akan menurunkan siksa untukmu? Maka ini adalah pasti kemuliaan. Dibawa kepada Suraqah bin Naufal, salah satu keluarganya Sayyidatina Khadijah, yang rahim, yaitu pendeta Nasrani sebelum kebangkitan Islam. Dia sudah terlalu tua, dari tuanya sampai ia buta, ya, tapi masih ngerti, dengar. Ini suamiku Muhammad. Ini Sayyidatina Khadijah adalah masih ponakan kedua dari Sayyidatina, dari Suraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal, maaf, ya, Waraqah bin Naufal namanya. Diceritakanlah hal yang terjadi. Maka dia berkata, "Hada namus alladhi nazzala ala Jibril ala Musa alaihissalam." Riwayat Sahih Bukhari. Namus dalam bahasa Ibrani yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam, membawa wahyu, karena dia berbicara dengan bahasa Ibrania, ya, Ibrania ini sudah punah zaman sekarang, ya. Dia ahli dua bahasa, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrania. Dia mengatakan itu namus, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Kau ini adalah, kalau tidak salah, apa yang kau katakan itu benar semua, maka kau adalah Nabi akhir zaman. Kalau seandainya aku masih hidup saat engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjuanganmu saat kau diusir, aku akan bersamamu, kata Suraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, ya,
Para Rasul berkata, aku akan diusir oleh kaumku. Maka berkata Waraqah bin Nawfal ini, tidak ada satu Nabi dan Rasul pun kecuali diusir oleh umatnya, terusir oleh umatnya, dan itu akan datang kepada waktunya. Kalau itu terjadi, aku masih hidup, aku akan ikut denganmu untuk berhijrah. Nabi SAW terdiam, dan itu terjadi di tahun ke-10 Ba'dal Bi'tsah, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah, yaitu yang dimaksud sama juga 3 tahun sebelum hijriah, sebelum hijrahnya Rasul. Ya, Rasulullah SAW hijrah tahun 13 setelah dibangkitkan jadi Nabi. Hijrah ke Madinah itu dimulai perhitungan tahun Hijriah. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka turunlah Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka Allah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, merupakan suatu tanda bahwa Al-Quran, bahwa Ramadan adalah sayyidul syuhur, yaitu imam semua bulan-bulan yang lain. Pimpinannya atau yang paling mulianya adalah Ramadan, sayyidul syuhur. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya ini barusan sebenarnya habis keluar dari Oknama. Ya, Oknama masuk jam 10, datang profesornya, suntik berapa puluh suntikan, sampai sorban yang tadi dipakai itu masih ada darah-darahnya. Ya, berapa mungkin belasan suntikan di kepala, ya, lalu di kaki juga karena sakit kepala mulai kambuh lagi. Ya, berapa waktu yang lalu sudah hilang dengan begitu saja hilang. Sekarang balik lagi. Saya ingat ini peristiwa terjadi setahun yang lalu. Dahsyat yang saya sakit kepala di saat saya masuk rumah sakit itu 6 Ramadan. Saya ingat itu. Tanggal 6 Ramadan saya masuk rumah sakit. Nah, ini di bulan Ramadan, jadi sudah jarak setahun. Dekat dengan Haul Badr, syaitan berusaha menghalangi supaya saya tidak hadir malam ini. Tadi terus terang saja saya tidak mampu buka mata, ngantuk habis-habisan. Saya bilang, ya sudah, berangkat aja ke dulu, saya nanti nyusul duluan aja. Terus saya merebah 10 menit aja. Akhirnya bangun-bangunnya dari jam 8, bangunnya jam 9. Dibangunkan oleh seperti satu saudara Muhammad ini, Habib jam 9. Astagfirullah lagi, cepat-cepat dulu berangkat. Ya, sudah sholat isya tadi, sudah sholat maghrib dan lainnya. Tapi kalau puasa ya enggak, namanya suntikan. Ya, selesai dari Prof, suntik. Prof ini tahu saya ini dai yang kemana-mana gitu. Ini katanya jam terbangnya kemana-mana ini. Dari ini Habib Munzir nih, Habib Prof,
boleh saya pulang sekarang kan sudah selesai. Prof balik lagi ke sini minggu depan, masa saya harus nunggu seminggu lagi? Boleh. Kalau buat Habib, suster-susternya bingung. Ini baru masuk tadi, 2 jam yang lalu. Habis ngurus satu orang kru kita yang sedang sakit, saudara Denny, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari motor ya, tapi dijahit, sudah jahitannya sudah rapi, dan juga ada sakit tidak adanya juga dia lagi diobati di rumah sakit MNC ya. Saya bawa ke sana semalam, gitu saya dengar kabar, langsung saya jemput dia di medical, saya pindahkan ke MNC. Kenapa? Karena UGD MNC itu cepat, ya kayak UGD UGD LSCM emergensinya ampunan ya, bisa nunggu 3 jam 4 jam di situ. Saya pernah masuk ruang UGD, nggak langsung keluar ruangan, tanya sakit apa Pak? Sakitnya ini, asma saya kambuh. Ya begini, datang lagi dokter jaga satu lagi, sakit apa Pak? Belum, asma saya kambuh, belum diobati. Pergi lagi, datang lagi dokter ketiga, sakit apa Pak? Nanti saya ini benar-benar udah amparin juga ini dokter bego semua, bagaimana sih dicatat pasien terus. Maaf nih, jadi jelek-jelek gitu. Kalau ruang perawatan bagus, tapi ruang UGD mudah-mudahan nanti saya akan kasih tahu Menteri Kesehatan supaya UGD itu diperbaiki dokter-dokternya dan suster-susternya. Saya melihat orang kepalanya dijahit di sebelah dada, terus datang dokter satunya, bukan gitu caranya, buka lagi. Bukan baju oleh kepala orang. Ini sebelah saya lihat begitu, saya bilang ya, dan jangan begituin juga lagi nanti. Masuk ke ruangan, Pak, ini bukan ruangan untuk sakit asma, beda. Ini untuk yang kena sakit bakar, luka bakar. Ini kenapa mau dibawa kemari? Yang membawa kemari kan suster-suster juga. Ya, akhirnya selesai, baru masuk ke ruangan, ruang rawat, bagus. Ya, pelayanannya. Ini cuma bicaraan aja. Ya, kita lanjutkan. Jadi saya agak sedikit ginggel, kalau bahasa ahli bisa tahu maknanya ginggel ya, agak sedikit puyeng lah gitu. Hadirin hadirat, tapi insya Allah bisa hadir di Haul Badar ya, malam Jumat yang akan datang ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan mendengar sambutan dari 1-2 kiai ya, ulama, yaitu Kiai Haji Salim Nai yang kemarin sambutan di sini malam Selasa kemarin, Kiai Haji Salim Nai, sama Kiai Haji Salaman Yahya malam ini tidak hadir, biasanya hadir. Waduh, masya Allah, sudah mendatang betul. Ya, mohon sambutannya nanti malam Badar. Mudah-mudahan bisa ya, malam Jumat setelah luar Batam. Ya, ini Habib Hud Imam di luar Batam. Kita tidak benturan dengan luar Batam. Jangan kita terkena atau kalian terkena fitnah atau cemooh orang yang mengatakan kok nyamai luar Batam. Enggak, ini Habibun imamnya tarawih di luar Batam khatam, nyampe ke Monas baru awal acara ya. Jadi kita memang beda waktunya, walaupun di malam yang sama waktunya beda, kita malaman
ya. Kira-kira 8:30, ya. Kira-kira 8:30 itu yang mulai tahlilannya mungkin jam 8, ya. Mulai maulidnya jam 7, mulai tarawihnya habis maghrib. Enggak lah, ya. 8:30 insyaallah kita mulai. Lalu maulid Nabi SAW, lalu sambutan, lalu insyaallah kita bisa menyaksikan sambutan langsung dari guru mulia Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Fardin Hafid. Beliau sudah menjanjikan siap untuk memberikan sambutan untuk kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita menyaksikan lagi wajhul munira, wajah yang bercahaya guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Fardin Hafid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya akan baca terjemahannya. Lalu setelah itu zikir ya Allah 1000 kali. Kita berdoa di malam nuzulul Quran, malam Jumat, malam Haul Badr. Kita bacakan nanti nama-namanya Ahlul Badr, ya, dibacakan juga. Dan juga memperingati Fatah Makkah yang kejadiannya sebagian ulama mengatakan di bulan Ramadan setengah ke akhir, bukan setengah di awal. Ada yang mengatakan bulan Syawal, tapi yang lebih kuat pendapatnya mengatakan di bulan Ramadan di setengah yang kedua, maksudnya lewat tanggal 15, ya 17 berarti. Ya mungkin tanggal 18, tanggal 19, waktu tepat tanggalnya tidak diketahui Fatah Makkah itu, tapi bulannya diketahui. Ramadan atau awal akhir Ramadan atau setengah kedua dari bulan Ramadan atau di bulan Syawal. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan setengah terakhir di bulan Syawal. Itu dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Jatul Islam Barakatul Anam. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bicara panjang-panjang, saya tidak bicara apa-apa, cuma kita di bulan Ramadan ini berusaha menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dalam kurung maksudnya adalah dosa, ya. Cobalah jauhi semampunya dosa-dosa dan cobalah perbanyak pahala-pahala, terutama baca Al-Quran dan juga qiyamul lail tarawih di malam Ramadan, dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, hampir saja hamba pendosa ini tidak bisa hadir di majelis ini, tapi karena kehendak-Mu Kau bangkitkan hamba yang lemah ini untuk bisa bangkit dan tetap menghadiri majelis ini. Beribu-ribu syukur yang membuatmu memberikan kenikmatan kami bersatu lagi di malam ini. Maka Rabbi,
masyhur, para pemuda yang berjiwa suci. Mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ya Allah, berkata salah seorang kaum Ansar riwayat Sirat dan Hisham, wahai Rasul, kami akan ikut denganmu. Jika kau naik gunung, kami akan ikut naik gunung. Jika kau ke dasar samudera sekalipun, tidak tersisa dari kami satu pun kecuali ikut denganmu. Ya Allah, mereka menyaksikan indahnya Sayyidina Muhammad. Kami hanya mendengarkan indahnya kabarnya. Maka wahai Allah, pertemukan kami dengan sang Nabi dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah wal manam, Ya Allah, ikshif al-hijab, Ya Allah. Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Sahibul Quran Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan acara ini membawa manfaat bagi kami. Jadikan acara ini sukses. Jadikan cuaca cerah. Jadikan acara ini sukses, bawa manfaat bagi kami dan bagi wilayah kami dan bagi bangsa kami dan bagi seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, Jakarta terus diserang dengan kerusakan, dengan narkotika, dengan film-film porno, dengan klip-klip porno, dengan segala hal-hal yang merusak. Ya Allah, media-media televisi berpaling dari ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama besar. Mereka tidak mau, tapi mereka mengambil para dai yang tidak berilmu. Ya Allah, secara logika hancurlah Islam di Jakarta ini. Ya Allah, namun Engkau yang maha membangkitkan, Engkau Hayyul Qayyum yang maha hidup dan maha membangkitkan. Bangkitkan semangat pemuda-pemudi untuk mengidolakan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, jadikan Jakarta kota yang damai, kota yang tidak berpecah belah, bukan kota tawuran, bukan kota narkoba, bukan kota perzinahan, bukan kota perjudian, tapi kota kedamaian, kota kesejahteraan, kota Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hadapan para hadirin hadirat ini dan di hadapan yang menyaksikan lewat streaming, Jakarta akan jadi kota Sayyidina Muhammad.
Indonesia akan menjadi wilayah yang mengikuti Sayyidina Muhammad dan seluruh barat dan timur dengan kebangkitan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam alaihimussalatu wa alaihimussalam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Kau akan memulai hal itu sebelumnya tanda terbitnya dan munculnya Al-Mahdi dan Isa bin Maryam adalah munculnya kemakmuran bagi muslimin muslimat. Lebih percepatlah negara muslimin terbesar di muka bumi ini dilimpahi kemakmuran. Ya Allah, Ya Allah, muslimin terhimpit, muslimin bukara, muslimin du'afa. Inilah Ahlul Badr, para pecinta Nabi SAW. Namun kemudian Kau berikan kepada mereka Fatah Makkah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Terbuka Makkah untuk para pengikut Sayyidina Muhammad. Ya Allah, akan terpajang di setiap gedung-gedung bertingkat 40 lantai, 30 lantai, dan semua tempat-tempat itu Jakarta, kota Sayyidina Muhammad. Ya Allah, akan datang waktunya, dan waktunya tidak lama lagi akan muncul kemakmuran yang berlimpah. Allah memerintahkan bumi memuntahkan kekayaannya. Nabi ditanya, kekayaan seperti apa wahai yang dikeluarkan bumi untuk muslimin muslimat? Ya Allah, Nabi menjawab, bumi memuntahkan emas-emas sebesar tiang-tiang masjid untuk muslimin muslimat. Ya Allah, hal itu mustahil dalam logika kami, tapi sungguh tidak mustahil bagi Engkau pemilik bumi, pemilik dunia dan akhirah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La InsyaAllah ta'ala dalam ini. Bagi yang akan menjenguk saudara Denny, saya tidak jenguk lagi karena saya sudah mengantarkan beliau ke sana. Yang mau jenguk waktu
waktunya diberi 24 jam ya, karena kamarnya kamar yang VIP di kamar 328 lantai 3 kamar 328. Saudara Denny, saudara kita, insya Allah dalam beberapa hari sudah bisa keluar dari rumah sakit kami. Dan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, saya harapkan jamaah mengajak teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk ikut hadir di acara Haul Badr nanti. Bila saja kita main-main ke Monas, belanja-belanja, di sana ada bazar pakaian-pakaian muslimin dan minyak wangi dan lainnya, ajak aja gitu ya. Kalau mereka nggak mau diajak ke majelis taklim ya, tapi kan nanti kedengeran kemarin pakai 24 toa besar, 24 dipakai, belum lagi audio dari apa namanya yang kita panggung yang kita sewa, audionya dari mereka ya, suaranya IO-nya mereka itu ya. Jadi itu suara sudah untuk jauh sekali kita perkuat dengan 24 toa yang kita miliki, 24 toa besar, bukan kecil seperti toa masjid ya. Masih ada yang telepon suaranya nggak kedengeran di sini. Ya Allah ya Rabbi, di mana batasnya jamaah itu kemarin waktu Isra Mi'raj. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diperkirakan kemarin itu hadirin yang hadir mencapai 1,5 juta, 1.500.000 muslimin muslimat. Itu perkiraan dari Intelkam Mabes Polri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah malam Badar nanti lebih banyak lagi yang hadir, lebih banyak lagi taubat, dan itu adalah malam doa, malam munajat, malam istighfar, malam salawat, dan kita mudah-mudahan dikumpulkan bersama Ahlul Badr radhiyallahu anhum warḍahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salah seorang jamaah ketika beberapa tahun yang lalu ia mengabarkan mimpinya bahwa ia melihat dia mau hadir Badr, ketiduran. Adalah ketiduran, maka bangun dari tidur, dia dalam mimpinya bermimpi 313 Ahlul Badr, para pemuda wajah-wajah yang bercahaya indah, terang benderang. Kami Ahlul Badr, mereka menarik jamaah majelis yang hadir di Haul Badr, mari kami bawa kalian kepada Rasulullah. Lalu mereka berjalan dengan sangat cepatnya sampai orang ini yang mimpi ini ngejar tidak bisa terkejar, cepat dibawa langsung ke Rasulullah SAW oleh Ahlul Badr. Disebut namanya satu persatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka ia bangun, ia segera berangkat. Waktu itu Haul Badr di Masjid Atin sudah bubar majelisnya, makanya tidak terkejar ke dalam mimpinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga kita bersama Ahlul Badr yaumul qiyamah dan Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti biasa, lalu doa penutup dan kalimat talqin oleh guru kita Al-Habib bin Muhammad Baqir Al-Attas. Alhamdulillah, mohon maaf saya banyak kesalahan dan ini benar-benar saya konsentrasi sepenuhnya. Kalau enggak udah buyar kemana-mana bahasa ya, karena masih penglihatan juga masih belum terlalu jelas ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mestinya orang yang begini istirahatnya sampai 2 minggu atau 3 minggu
enggak 2 jam langsung keluar. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu insyaallah dari doa guru mulia kita Al-Muslim al-Arif Bilal Habib Muhammad Habib. Silahkan jemaah, kalau enggak saya terusin lagi, akhirnya keterusan mulainya telat tadi karena sayanya ketiduran, bingung jemaah mau mulai dulu apa enggak, sayanya ketiduran, mohon maaf ya karena keterlambatan ini. Kita semestinya 10.30 sudah selesai atau 10.45, tapi ini jam 11 tuh ya, jam udah 11.10 nih jamnya dimajuin supaya khotib di rumah nggak lama-lama, biasanya gitu. Khotib di rumah lihat jam, oh jam sekian gitu, maksudnya biasanya begitu, biasanya ya nggak tahu kalau di sini. Silakan jamaah kita di jam 11.10, insyaallah sebelum jam 11 sudah selesai. Saya mohon maaf tidak bisa mensyarahkan panjang-panjang, ini masih skripnya masih belum rapi ya, insyaallah malam Jumat sudah rapi ya. Terus majelis bagi yang mau ambil majelis cepat-cepat dari sekarang jadwalnya, karena kita menolak seluruh jadwal TV-1 yang ditawarkan. Ada 10 hari yang mereka minta di bulan Ramadan, kita tolak semua karena tempatnya terlalu jauh-jauh, sampai ke Bogor, sampai ke mana. Tahu sendiri bersaing acara itu kan maghrib. Nah, kapan kita maghribnya, kapan kita bukanya, kapan kita isyaknya, kapan tarawihnya, lalu mau ke majelis. Karena saya lebih mementingkan majelis saja seperti biasa ya, kalau caranya seperti itu. Biasanya kan dekat-dekat di sini, di Masjid Atin. Ini jauh-jauh banget jadwal yang dikasih sama kita ya. Ini media banyak juga dirusak oleh musuh-musuh Islam, di antaranya akidah-akidah yang membid'ahkan dan yang musyrikan orang-orang yang mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ini dirutnya dari mereka mungkin ya, bukan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sengaja dilempar, kasih yang jauh-jauh ya. Nanti yang dimuliakan Allah, udah deh, keterusan ngomong lagi ya. Belum puasa masih pengen menyampaikan, tapi bingung apa yang disampaikan, tapi masih rindu dengan kalian. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, satu lagi saya mohon sekali lagi, ini yang terakhir, dan jaga dirimu, pakai helm, hati-hati. Itu saudara kita Denny, dia jalan dengan kecepatan tidak terlalu cepat ya, 60 km per jam kira-kira ya. Lalu ada mobil Avanza hitam keluar dari gang tanpa melihat lagi ke kiri, sedangkan dia kecepatan segitu ngerem, dan jalanan basah licin, jatuh ya, jatuhnya ke kiri atau ke kanan? Ya kemana kita? Kalau ke kiri ke kanan, kalau ke tengah ke atas bisa jatuh dari motor. Jadi motornya jatuh kalau nggak salah ke kiri atau bukan ke kiri. Pak jaketnya subhanallah, jaketnya Majelis Rasulullah SAW ya, hanya robek sedikit, dan dia terluka di sininya, di dagunya robek ya, dijahit karena dia pakai helm. Kalau dia nggak pakai helm, nggak tahu keadaannya gimana. Udah di-scan kepalanya nggak apa-apa, nggak ada gegar otak. Tapi helmnya nggak dikancingkan, kena dagunya. Makanya pakainya jangan setengah-setengah ya,
pakai helm yang benar dan rapi, jaga diri kita, jangan sampai kita dicelakakan oleh syaitan untuk tidak bisa menghadiri puasa Ramadan, salat tarawih, haul badar, segala macam jadi terhalangi gara-gara perbuatan kesalahan yang kita perbuat sendiri. Saya sudah bilang kan, sudah berkali-kali saya bicarakan tentang helm ini. Kalau masih yang belum mampu pakai helm, pakai batok kelapa, itu lebih tebal dari helm SNI. Juga tak bakal dibilang sama polisi tahu ini orang gila. Ayo salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah.
وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. نسألك العافيتين الظاهرة والباطنة. نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. برزق بعضنا بتربة أرضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله نرقيك من كل شيء يضيق. الله يشفي برحمتك يا أرحم